sama-sama berdoa. Sekarang sebelum pembelajaran, guru akan cek kehadiran kalian. Gimana, semua hadir? Hadir. Ya, tapi sekarang guru akan sebut satu-satu ya. Furqan hadir. Masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib ya. Yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, pembelajaran kita hari ini terkait dengan tema 8. Ya, tema 8 ya. Apa bu tema 8? Daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1 ya. Iya, materinya bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Iya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kegiatan membaca teks fiksi Batu Golo yang berjudul Batu Golo, siswa dapat menyebutkan tokoh utama pada teks cerita dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks cerita fiksi yang berjudul Batu Golo, siswa dapat menceritakan kembali cerita fiksi secara ringkas dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Dengan membaca cerita fiksi berjudul Batu Golo dan berdiskusi tentang ciri-ciri teks fiksi, siswa dapat menjelaskan secara tulisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Melalui kegiatan menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat menuliskan pengertian gaya dan gerak dengan benar. Melalui diskusi kelompok tentang perbedaan gaya dengan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak ya. Melalui percobaan kegiatan mendorong menarik, siswa dapat mempraktikkan gaya dorong dan gaya tarik dengan benar. Melalui diskusi kelompok tentang gaya dan gerak, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ke pembelajaran yang hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar juga ya. Iya, sekarang untuk lebih memfokuskan kita untuk pembelajaran hari ini, guru akan tanya terkait pembelajaran yang hari kemarin ya. Apakah kalian pernah membaca cerita? Pernah. Cerita ya, cerita apa yang kalian baca ceritanya? Ayo Zara, cerita apa yang dibaca? Cerita kancil. Kancil. Terus Dita, cerita apa yang pernah dibaca? Apa Dita? Cerita kancil. Cerita si kancil. Molina, cerita apa yang pernah dibaca? Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih. Ya, banyak cerita yang dibaca ya.
terutama di buku perpustakaan juga. Kayak yang kemarin Bu Guru bagikan banyak ceritanya ya, yang diambil berapa paragraf, apa judulnya ya, sudah ya. Bu Guru kasih buku satu-satu. Itu juga termasuk buku cerita ya. Cerita apa? Kayak tadi. Kalau cerita dari daerah kita apa? Cerita apa? Putri Mandalika. Iya, cerita Putri Mandalika. Apa juga cerita Batu Golok. Iya, ada cerita Batu Golok dari daerah kita. Cerita Mandalika yang melegenda ya. Iya. Untuk coba sekarang maju. Iya, terima kasih Yuspan. Nah, kegiatan apa yang dilakukan tadi sama Yuspan? Iya, menghapus papan. Setelah menghapus papan, ada apa? Ada gesekan dan dorongan. Ya, digesek tadi penghapusnya, baru papannya menjadi bersih. Iya. Apa kalian sering melakukan gerakan tarikan? Ya, coba. Sekarang kalau siapa namanya? Nara, tarik mejanya coba. Berdiri Nara. Iya, itu namanya tarikan. Ayo coba didorong Nara. Iya, didorong. Berarti setelah melakukan tarikan dan dorongan, Nara memindahkan meja ya. Iya. Untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, minta tolong anak-anak keluarkan bukunya. Ke pembelajaran selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan atau menonton sebuah video pembelajaran ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, minta tolong nanti di saat video diputar kalian menuliskan mana informasi yang penting ya yang ada di videonya. Jangan cuma ditonton saja ya. Ya, sekarang kita mulai memutar videonya. Bahasa Indonesia, unsur-unsur teks atau cerita fiksi. Pernahkah kalian membaca cerita legenda atau dongeng binatang? A. Pengertian teks atau cerita fiksi. Cerita fiksi atau teks fiksi adalah cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasar kejadian nyata, hanya imajinasi pengarang. B. Ciri-ciri cerita fiksi. A. Bersifat rekaan atau imajinasi pengarang. B. Bahasa konotatif atau tidak sebenarnya. C. Tidak memiliki sistematika baku. D. Memiliki amanat atau pesan moral. E. Sasaran emosi pembaca. C. Unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam cerita. 3. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. 4. Latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan cerita, dapat tempat, waktu, dan suasana. 5. Watak. Watak merupakan sikap dan sikap tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 6. Amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. D. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita jenaka. Merupakan cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang
dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh cerita jenaka adalah Pak Pandir dengan Duyung Emas serta Pak Lebay Malam. Yang kedua, jenis cerita fiksi mite. Mite merupakan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib atau alam gaib yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya, Jaka Tarub dari Jawa Tengah, cerita Timur Emas dari Jawa Tengah. Selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan cerita dengan binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Yang keempat adalah legenda, cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, wilayah, atau asal-usul daerah tertentu. Contoh dari fabel adalah dongeng kancil dan buaya. Contoh dari legenda adalah Sang Kuryang atau terjadinya tangkuban perahu, serta legenda Danau Toba. Yang keempat, saga. Saga merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan seseorang. Yang kelima, cerpen, cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita istimewa yang dialami oleh tokoh utama. Contoh dari saga adalah cerita Lutung Kasarung dan Purbasari, serta cerita Calon Arang. Contoh dari cerpen adalah cerpen Setia Kawan, serta cerpen Taat Peraturan. 6. Novel. Novel adalah karangan fiktif yang mengandung rangkaian cerita seseorang dan orang yang berada di sekelilingnya, serta menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Berikut adalah contoh novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur serta Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jenis tokoh dalam cerita non-fiksi. Yang pertama, tokoh protagonis, tokoh yang berperan baik dalam sebuah cerita. Guru akan kasih tugas ya terkait dengan cerita legenda ya, legenda cerita Batu Golo. Ya, ini sekarang guru akan bagikan tugasnya. Kalian kerjakan langsung. Sudah dapat semuanya ya? Sudah dapat semuanya. Sekarang di sana ada cerita tentang Batu Golo. Cerita yang berasal dari daerah kita, Nusa Tenggara Barat. Ya, di sana kalian sekarang akan membaca cerita yang Bu Guru bagikan itu. Setelah itu buat ringkasannya di lembaran yang ada di belakangnya ya. Isi dengan ringkasan cerita. Baca dulu ceritanya baru bisa meringkas ya. Mulai dari sekarang baca ceritanya dan ringkas nanti setelah dibaca. Ayo mulai membaca. Lebihanonya ya, mari satu ya. Untuk paragraf 1 coba baca Alicia. Paragraf 1. Batu Golo, cerita rakyat Pandamara, Lombok Timur, NTB. Ini adalah sebuah cerita rakyat dari desa Pandamara, kecamatan Sukamulya, Lombok Timur, NTB. Pada zaman dahulu di daerah Pandamara dekat Sungai Sawi hiduplah sebuah keluarga miskin. Sang istri dan Yang lain perhatikan, nanti guru suruh lanjut ya. Mata pencarian mereka adalah buruh tani. Setiap hari mereka berjalan ke desa-desa menawarkan tenaganya untuk menumbuk padi. Kalau Inak Lembain menumbuk padi, maka kedua anaknya menyertai pula. Pada suatu hari, ia sedang asyik menumbuk padi. Kedua anaknya ditaruhnya di atas sebuah batu. Cepat di dekat tempat ia bekerja. Paulina lanjut. Anehnya, ketika Inak mulai menumbuk batu tempat mereka duduk makin lama makin menaik, merasa seperti diangkat. Maka anaknya yang sulung mulai memanggil ibunya, "Ibu, batu ini makin tinggi." Namun sayangnya Inak namanya sedang sibuk bekerja. Sudah dibaca semuanya ya? Ya, sekarang kalau sudah dibaca, minta tolong buat ringkasan di kertasnya.
di lembar kerjanya ya. Di sana nanti tulis nama, nomor absen, terus kelas. Tulis sudah ya sesuai absennya. Ayo. Terus buat ringkasan dengan bahasa kalian sendiri ya. Ayo. Sudah selesai itu tugasnya? Sudah. Sekarang maju bacakan satu-satu hasilnya ya. Coba mulai dari Maulina, maju. Suaranya dibesarkan ya Maulina, biar teman-temannya bisa dengar. Ya. Batu Golo adalah cerita rakyat dari desa Padamara, Kecamatan Sukamulya. Dahulu kala hiduplah sekeluarga yang miskin. Ia tinggal di dekat Sungai Saweng. Ia bekerja sebagai buruh tani. Ia juga ditemani sang anak yang sedang duduk di batu ceper. Pada suatu hari, Ina Lembayan dan Amak Lembayan sedang menumbuk padi. Ia ditemani oleh anaknya yang sedang duduk di dekat batu itu. Anehnya, ketika Ina Lembayan mulai menumbuk, batu tempat anaknya ia duduk itu semakin tinggi. Dan Ina Lembayan baru sadar bahwa anaknya sudah dibawa oleh batu itu keluar angkasa. Dan Ina Lembayan terus berdoa agar dapat mengambil anaknya. Ya sudah Maulina. Ya terima kasih Maulina. Ayo tepuk tangan untuk Maulina. Yang lain dulu ya. Tepuk semangat. Iya, sekarang lanjut ya. TV ya, TV. Pada suatu hari, Ina Lembayan dan Amak Lembayan pergi buruh tani ke desa Padamara, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur, NTB. Pada saat Ina Lembayan dan Amak Lembayan pergi kerja ke Padamara, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur, NTB, dan kedua anaknya pun ikut. Dan kedua anaknya ditaruhnya di atas sebuah batu ceper di dekat tempat dia bekerja. Ina Lembayan sedang menumbuk, dan anaknya mulai memanggil ibunya. Ibu, batu ini semakin meninggi. Ibunya pun jawab, anakku, tunggulah sebentar. Ibu baru saja menumbuk. Begitulah yang terjadi berulang-ulang. Batu ceper pun itu semakin meninggi hingga melebihi pohon kelapa. Keduanya pun berteriak sejadi-jadinya. Sekian lama pun ia tersadar bahwa anaknya sudah dibawa oleh batu ceper, dan dia berdoa terus untuk anaknya, dan dia menempel sabuknya kepada batu ceper itu, dan anaknya menjadi burung. Ya. Ya, terima kasih Tiwi semuanya. Terima kasih, Bibi. Ayo, Purkon satu. Sebuah keluarga miskin. Udah ya, tadi sudah untuk pembelajaran bahasanya ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk materi ilmu pengetahuan alamnya ya. Sekarang coba lihat di slide-nya. Itu ada gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Anak lagi main ayun-ayunan. Ya, Zara gambar apa Zara? Anak sedang melayuti ayunan. Dia sedang main ayunan. Ayunannya gimana? Dia sedang apa itu? Didorong atau ditarik? Didorong. Gimana kalau ayunannya didorong? Berarti dia bergerak, pindah tempat menjadi lebih maju atau mundur ya. Itu gambar ayunan, sedang bermain ayunan. Apakah kalian senang bermain ayunan? Senang. Ya, banyak tempat wisata yang menyediakan mainan ayunan ya. Terus ini gambar yang kedua. Ini gambar apa? Orang lagi bekerja. Orang sedang bekerja menggunakan apa? Argo. Argo. Ya. Kira-kira selfie argonya dikenapakan baru bisa bergerak.
bergerak. Tidak bergerak. Ya, berarti gerak bisa gerak dari benda yang semula diam. Tadi argunya diam ya. Setelah didorong menjadi bergerak. Iya. Sekarang untuk pembelajaran ini langsung kita secara berkelompok ya. Secara berkelompok, tapi sekarang bukan kelompok yang tadi ya. Sekarang kita sebutkan. Ayo Furqan, sebutkan. Sangka 1. 1, Tegar. 2, Selvi. 4. 5, Mulai dari 1 lagi. Intan. 2, 1. 1, Raka. 2, 3, 4. Ingat nomornya. Dewi. 1, Belum ngerti kan? Paulina. 2, 3. Nah, kalian ingat kan nomornya masing-masing? Mana yang dapat 1 sekarang berkelompok dengan yang 1. Terus mana yang dapat 2 berkelompok dengan yang angka 2. Mana yang angka 3 berkelompok dengan angka 3 ya? Aku 4. Iya, ayo. Ya, sudah. Mana yang 1? Ya, 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, sekarang guru tak bagi sudah ada yang menghapus. Ayo, sekarang kasih tahu temannya, tinggal tulis terus. Ayo tulis, jangan main. Dalam keadaan Penghapus Ayo. dan letakkan di Ya, itu yang A. Ini mulai dari A. Mana yang A? Ya, atau mau bagi tugas? Oh, boleh begitu. Tinggal nanti ini Dita bantu temennya ya, sama-sama. Mana ini A apa yang terjadi ya? Setelah tadi ini lihat ini gambarnya, ini rodanya. Ya. Ya, lihat yang di atasnya, lihat benarnya. Gaya menyebabkan benda bergerak. Ya, baru dijawab. Ya. Lihat yang di atasnya aja lihat. Gaya menyebabkan benda bergerak. Ayo. Lihat atas nih. Ayo. Nanti sepeda itu kan biasa kan kalian ini gambarnya. Mulai dari A, makanya biar Rano. Lihat gambarnya. Aku tidak bantu ini. Ayo Paulina. Mana dia ini? Lihat gambarnya ya. bergerak bebel Ya. Nah, roda depannya dalam keadaan gimana? Ini rodanya, lihat yang ini. Ini gambarnya, ingat tadi ini gambarnya. Makanya dia berlanjut itu. Ini gambar yang D, ini pertanyaannya. Ini C, gambarnya ini pertanyaannya, ya. Makanya guru kasih kelompok, ya. Ya, roda depannya dia gimana?
Jangan berbuat pada berdoa. Bagaimana cara keadaan penghapus itu sebelum dikenai gaya dorong? Tidak bergerak. Benda tidak bergerak. Yang A apa tadi Molina? Coba bacakan yang A. Benda bergerak. Gaya menyebabkan, ingat, gaya menyebabkan benda bergerak. Terus yang B, B besar apa? Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Ayo yang C. Zahra, yang C apa? Yang C besar. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Terus yang D. D besar. Baca. Siapa sudah? Baca ayo. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Iya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Berarti ada 4 ya. 1 apa A tadi? Gaya menyebabkan benda bergerak. Gaya menyebabkan benda bergerak. Terus 2 Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. berubah bentuk. Terus 3 Gaya menyebabkan benda berubah arah. berubah arah. 4 Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. iya, gaya yang semula bergerak menjadi diam. Iya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, coba dengar tadi dari cerita fiksi, cerita berupa cerita legenda yang berjudul Batu Golo. Ya, cerita Batu Golo ya di Desa Pademare. Cerita fiksi terdiri dari apa tadi unsurnya? Ada latar, tema, sana ya. Ya, ada tokohnya. Terus untuk gerak menyebabkan benda berubah arah atau berubah tempat. Tadi benda yang diam menjadi bergerak setelah dilakukan gerak ya atau dorongan ya. Nah, sekarang kembali ke tempat kita mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu daerah kita ya, yaitu lagu Kadar Semangat. Kadang naik ke samping, berangkat tak sepakilan. Aduh dendeng, muncul ke si kembang sanda, sak semati dari sahabat. Terjatuhnya mati, kami rasa kejadian. Aduh dendeng, muncul si kembang sanda, sak semati dari sahabat. Pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita pulang, ya nanti hati-hati di jalan ya. Sekarang pimpin temannya berdoa. Ayo Alicia pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.